berawal dari mimpi. Kalau kita pengen sesuatu, kita bermimpi ngangen-ngangen kayak gitu itu ternyata bisa terwujud. Alam alam bawah sadar, alam semesta itu ternyata mendukung segala mimpi kita. Jadi kalau kita berpikir positif, hak saya harus gini, ternyata itu nanti akan disupport sama alam semesta, sama Allah itu akan disupport ya. Perkenalkan saya Rina, owner-nya Lintang Kejora Gift dari kota Solo, Jawa Tengah. Kami adalah produsen tas etnik untuk souvenir dan merchandise di Indonesia. Awal mula kita mendirikan Lintang Kejora ini sebenarnya itu berawal dari hobi. Hobi yang akhirnya menghasilkan income. Dari dulu itu pertama itu memang saya ibu rumah tangga dengan anak-anak yang masih kecil. Kemudian hobi saya itu memang bergerak di dunia handicraft untuk souvenir-souvenir terutama dari kain perca. Dari untuk pembuatan bros, pembuatan tempat tisu yang menggunakan tangan semuanya. Itu pertama. Kemudian, berkembang saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan, baik yang dilaksanakan di kedinasan karena free, kemudian juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di umum yang berbayar, saya ikuti semuanya karena saya senang. Kemudian setelah mengikuti pelatihan-pelatihan, akhirnya ternyata setelah saya promokan, saya share ke teman-teman ternyata banyak yang minat. Bergerak terus ya di dunia, handicraft untuk souvenir. Kemudian saya juga awal itu saya reseller, eee, apa ya, spray dari teman saya. Karena saya mau jualan apa kayak gitu yang nggak butuh modal, karena modal sangat minim. Jadi untuk kain perca memang saya ngambil dari, tetangga-tangga, dari teman yang punya kain perca yang nggak dipakai. Kemudian saya ikut, reselleran, apa itu, kain spray, kemudian saya jual, akhirnya juga, dapat duit. Dari situ karena banyaknya permintaan spray, eee, akhirnya saya ini, apa itu, sama teman saya yang punya bisnis spray, saya suruh, "Udah bikin sendiri aja." Karena dari teman saya itu memang, motif dan ukurannya terbatas. Sementara customer saya itu custom semua. Jadi akhirnya saya mulai bergerak di dunia spray dulu, home living. Spray, bantal sofa, tempat tisu, dan sebagainya untuk keperluan rumah tangga. Nah dari situ berkembanglah saya, menggeluti dunia spray itu awal-awal. Setelah usaha spray, saya jalan, akhirnya permintaan nih dari teman-teman yang, terutama ibu-ibu di kalangan sekolah anak-anak, itu karena saya jualan souvenir, itu ada permintaan bikin, tas goodie bag buat ultah. Akhirnya dari kain-kain spray itu, saya nyoba bikin tas, bikin dompet, buat, anak-anak. Apa ya, akhirnya saya memanfaatkan, kain spray karena saya bisnisnya di kain spray, karena ada motifnya lucu-lucu kayak gitu kan. Akhirnya saya bikin tas, bikin dompet, itu dari kain spray. Jadi berjalan beriringan dengan bisnis spray. Jadi kita bikin tas, bikin tempat tisu, bikin ini dari kain spray. Spraynya jalan, bisnis souvenir juga jalan. Akhirnya berkembang. Berkembang, banyak yang, eee, minta dibikinin souvenir. Saya berpikir, eee, "Oh ternyata dunia souvenir itu menjanjikan." Akhirnya tetap di dunia, kain yang berbahan spray. Saya bikin tas untuk goodie bag anak-anak, bikin tas untuk, anak-anak. Nah sementara itu karena motifnya memang untuk anak-anak. Kemudian saya kerjasama dengan teman juga untuk, proses menjahit. Nah dari situ, akhirnya berkembang, permintaan customer itu ternyata, eee, meluas. Nggak cuma kain spray, "Mbak, kalau dibikinin dari kain batik bisa ndak?" Kayak gitu. Dari ini kemudian saya bikin ternyata, "Oh ya bisa," saya bilang, "yang penting bisa." Akhirnya kita bikinkan dari kain batik.
Pertama memang karena kita punyanya perca-perca, nah dari perca batik, perca broklat, memang dari sisa-sisa dari konveksi yang kita kumpulkan, kemudian kita pilah-pilah, oh ini gedenya segini, kita sendiriin. Yang gede bisa buat dompet, nanti yang kecil-kecil, oh bisa disambung-sambung, kayak gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan awal itu memanfaatkan limbah perca. Kemudian kita bikinkanlah itu dari kain batik. Ternyata berkenan, customer banyak yang suka. Berkembang lagi, banyak yang pesan, berkembang lagi, banyak yang pesan. Akhirnya karena banyaknya permintaan, kita nggak pakai kain perca lagi. Akhirnya, ini, kita tetap beli kain yang, eee, meteran, kain yang roll-roll-an, kayak gitu untuk membuat produk. Lah, dari awalnya saya menggunakan perca, saya mencari kain perca dari, teman-teman konveksi, akhirnya dari penjualan dari produksi tas dan dompet souvenir ini, dari Lintang Kejora menghasilkan perca sendiri. Sebenarnya kalau Lintang Kejora sendiri itu mulai berdiri, mulai resmi, mulai kita berizin itu 2015. Cuma sebenarnya dari sebelum 2015 itu sudah bergerak di souvenir-souvenir. Dari yang seperti saya bilang tadi kalau kita itu memang, saya terutama itu kan bikinnya memang dari rumahan, ibu-ibu rumah tangga yang bikin, kegiatan di rumah biar nggak gabut, sambil ngantar anak sekolah, sambil di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadi kita bikin-bikin, karena hobinya bikin pernak-pernik ya, bikin-bikin kayak gitu, ditawarin ke ibu-ibu, itu sebelum 2015. Tapi dari untuk souvenir itu ternyata berkembang berkembang dan banyak permintaan untuk souvenir dompet, tas, akhirnya 2015, saya putuskan untuk, "Oh ini berarti sebuah usaha yang bisa dikembangkan." Jadi saya membuat legalitas di 2015 dengan nama Lintang Kejora. Lintang Kejora itu ada tote bag. Tote bag itu yang paling banyak diminati karena memang untuk segala usia, untuk segala acara itu masuk. Segala macam tote bag untuk goodie bag itu juga masuk. Kemudian ada tas, eee, laptop, ada tas piknik, ada tas make up, dompet. Untuk dompet itu juga bermacam-macam, udah variasi. Jadi kita memang, selalu update di pasar itu sekarang lagi tren apa, kayak gitu, jadi kita ngikutin. Kita itu dari harga seluruh ya, Mbak, ya, dari dompet sama tas itu dari 75.000 sampai 300.000. Karena kita menyasar ke, pembuatan souvenir. Untuk sekarang sebenarnya produknya, Lintang Kejora itu, eee, ngikutin kemauan customer itu seperti apa. Jadi ada yang kebetulan tahun 2022 kita sudah, kerjasama dengan Singapura, itu untuk sampel sebenarnya udah pakai tas, tapi dari sana mintanya ditambahin lagi produk lain. Apa ya, kayak gitu. Coba kita dibikinkan, kayak glove, kayak runner, kayak apa itu, cover pillow, kayak gitu-gitu, eee, bisa nggak? Akhirnya kita menyanggupi, kita kirim sampel, oke, nah langsung bisa order. Selain memproduksi, menjual tas sama dompet, saya ini, pertama itu, membuka kelas, Lintang Kejora Sabtu Kreatif bersama Lintang Kejora. Nah, saya tujukan untuk, teman-teman, ibu-ibu di sekitar sini yang pengen belajar handicraft, yang ngapain sih di rumah, ngapain, biasanya saya, eee apa itu, manggilin ibu-ibu, "Bu, besok, ngumpul ke tempat saya mau nggak? Nanti kita bikin gantungan kunci, nanti kita bikin, celemek, nanti kita bikin sendal dari batik, kayak gitu mau nggak?" Tapi biasanya kelasnya kecil. Saya tuh biasanya ngundang 5 sampai 6, ibu-ibu atau teman-teman. Nah, biasanya kalau saya share mungkin ada yang mau ikut berbayar pun juga nggak mahal-mahal, sekitar 30 sampai 50.000 karena memang bahan-bahannya memang saya dari perca. Jadi memasang perca-perca di, kantor, ada perca banyak, ya udah sambil ngobrol sama ibu-ibu, itu kan sambil menyalurkan hobi juga. Jadi saya dapat senengnya, ibu-ibu juga dapat ilmunya, seperti itu. Jadi saling ini, biar nggak, apa ya, karena hobi saya seperti itu, biar seneng, dagangan saya untuk yang produk tas sama dompet jalan, hobi saya untuk apa ya, berbagi ilmu, bikin apa-apa handicraft segala macam handicraft juga jalan. Dan alhamdulillah
ternyata itu, yang nggak disengaja, maksudnya memang saya benar-benar untuk berbagi ilmu, ternyata mendapat respon dari, sampai luar kota. Jadi kadang saya itu diundang, "Lintang Kejora bisa nggak ngisi untuk pelatihan-pelatihan handicraft?" Jadi sampai saya sempat ke Pacitan, sampai ke Boyolali, ke Klaten, itu, kemudian ke kantor-kantor, instansi di Solo juga sering dipanggil untuk ngisi, pelatihan handicraft. Untuk biasanya untuk ibu-ibu, juga untuk, masyarakat umum, dan itu ternyata bisa jadi bisnis juga. Nah, itu kan kadang, oh ternyata bisa berkembang ya seperti itu. Tapi ya kalau untuk yang trainer handicraft itu memang benar-benar saya full, berbagi ilmu untuk, masyarakat dan ibu-ibu terutama sih, saya mikirnya ke ibu-ibu karena saya dulu merasakan ibu-ibu di rumah itu nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain, gimana dapat uang. Ternyata dengan, mengikuti pelatihan-pelatihan handicraft, itu di rumah pun bisa menghasilkan duit, kayak gitu, tanpa meninggalkan peran kita sebagai seorang ibu. Jadi kalau, untuk ngisi pelatihan handicraft itu selama saya bisa ngasih ilmu ke teman-teman, terutama ibu-ibu sih, saya bilangnya ibu-ibu, itu seneng gitu, saya nggak mikir nanti dapatnya berapa, gitu, nggak ini sih. Tapi ternyata lama-kelamaan kalau sudah hitungan bisnis ya sekarang udah dihitung bener kalau misalnya keluar kota harus, ini berapa jam, kayak gitu. Sebelum lahirnya Lintang Kejora itu saya nggak mikir dapatnya berapa, yang penting produk saya tuh kok laku ya, ibu-ibu banyak yang suka ya, kayak gitu saya udah seneng. Jadi nggak mikir, mau harga segini, nggak apa-palah, nggak apa-palah, kayak gitu. Sekedar bagi saya tuh kayak promo. Kalau produk saya bisa diterima orang, berarti kan bisa dipasarkan. Sempat juga, saya kasih sampel untuk ini, "Coba ini, kemarin saya bikin kayak gini, ah, lucunya." Akhirnya besok, "Mbak, pesen lagi, kemarin ternyata teman saya suka, mau pesen." "Oh ya boleh," kayak gitu. Nah itu awal-awal tuh nggak mikir. Kalau, dihitung-hitung mungkin 1.500.000, 1 juta itu awal-awal nggih. Kemudian setelah, Lintang Kejora lahir 2015 kalau memang kita sudah bener-bener, wah ini sebuah usaha nih. Kalau sebelumnya kan sambenan kayak gitu, sampingan sebagai seorang ibu rumah tangga yang, wah ya udah dapet segini udah alhamdulillah kayak gitu. Karena sudah menjadi sebuah usaha dan saya juga sudah punya, tim produksi karena waktu itu karena saya memutuskan untuk, melegalkan Lintang Kejora ini, itu saya sudah berarti saya nggak bisa sendiri. Saya harus punya tim yang membantu saya. Karena kalau kapasitas saya ngerjain sendiri, dapatnya cuma segini. Sementara permintaan dari customer tuh ada yang ini, jadi banyak. Kalau saya ngerjain sendiri, banyak yang tertolak. Akhirnya saya kerjasama dengan teman yang bisa jahit, dengan tetangga yang bisa jahit, bisa nggak jahit, kayak gitu. Akhirnya, semua permintaan bisa, eee, diselesaikan, bisa diterima, bisa dikerjakan. Saya juga senang, teman-teman yang saya ajak ibu-ibu di sekitar rumah, tetangga itu juga seneng. Jadi bisa ikut menjahit di rumah. Meskipun nggak di sini, cuma diambil di rumah itu kan bisa sama-sama menghasilkan, income. Sekarang per bulannya sudah berapa ya, Mbak, ya, sekitar ya puluhan hampir 100, kadang sampai 100, ratusan juta, pernah. Itu karena pas dulu itu memang pas, pilkada, juga pas ada kita ada ekspansi keluar, nah itu terasa banget itu dapatnya. Kalau pengiriman produk itu sudah sampai Singapura, kemudian 2024 ke Belgia, ini persiapan ke New Zealand, sama kemarin ke Jepang. Bisa sampai ke sana itu ini, sebenarnya ini berawal dari mimpi. Sebenarnya mimpi itu ternyata itu, sesuatu yang kalau kita pengen sesuatu, kita bermimpi ngangen-ngangen kayak gitu itu ternyata bisa terwujud. Alam alam bawah sadar, alam semesta itu ternyata mendukung segala mimpi-mimpi kita. Jadi kalau kita berpikir positif, "Hak saya harus gini," ternyata itu nanti akan sengkuyung, akan di-support sama alam semesta, sama Allah itu akan di-support kayak gitu. "Oh ini pengennya kayak gini kayak gini." Jadi 2021, teman saya banyak yang sudah ekspor. Seperti itu. Saya, "Oh, bisa nggak sih?" Saya tidak pernah membayangkan produk saya bisa ekspor.
tidak pernah membayangkan. Tapi ternyata dapat tawaran dari temen, Mbak Rina ikut ada business matching sama Singapura waktu itu. Saya bilang, "Ya udahlah, syaratnya gimana?" Udah kirim katalog. Udah saya kirim katalog. Dari katalog itu ternyata itu awal, saya bisa ekspansi ya, keluar. Jadi dari katalog itu ternyata dari pihak buyer Singapura oke. Setelah oke, kitalah, presentasi produk, Zoom, dengan buyer Singapura, kita Zoom, kita presentasi produk kita seperti ini seperti ini. Itu sempat saya nggak mau, saya ditelepon teman saya yang ngirim katalog saya itu, "Mbak Rina, ternyata buyernya minat loh sama produk Mbak Rina." Terus, "Oh ya, besok, ini presentasi kita sama, buyer-nya." "Aduh, nggak usah lah Mas, saya takut, saya belum pernah kayak gitu." Terus, "Nggak apa-apa, nanti didampingi." Akhirnya lah, presentasi, ya sudah pokoknya saya menceritakan produk saya seperti ini seperti ini. Jadinya buyer-nya tertarik, "Kirim sampel." Okelah saya kirim sampel ke sana. Kirim sampel ke sana, ternyata tertarik dan akhirnya, eee, ada permintaan. Jadi beberapa, rutin itu ya kalau dari Singapura itu memang rutin, pengiriman dan pembayaran pun juga, gampang dan lancar, gitu. Itu kalau ke Singapura. Kalau dari Belgia itu dari kekuatan sosmed. Sosial media itu ternyata mau nggak mau, bisa nggak bisa kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau memang mau memperluas jaringan, memperluas pasar, sosial media itu benar-benar, wajib. Sekarang itu benar-benar wajib. Dulu saya itu gaptek, saya itu nggak mau namanya menyentuh, dunia online. Bagi saya, ya udah saya jualan, offline aja. Saya punya barang, ketemu, langsung transaksi, seperti itu. Cuma kan karena waktu pandemi itu memang harus, mau nggak mau harus online, harus digital, ya sudah, akhirnya, saya menggunakan Instagram, menggunakan website, dan itu ternyata dari buyer Belgia itu ngelihat, kemudian email mau datang dengan tiba-tiba ke Indonesia, sudah sampai Jakarta, dan saya memang belum persiapan, tapi ya sudahlah, tetap saya terima. Dari buyer itu ada berapa orang itu ke toko ngecek produk. Saya bilang, "Ya produk saya seperti ini," kayak gitu. Oh ternyata suka, "Ah, bagus bagus," kayak gitu. Eee Waktu itu saya dibantu keponakan karena nggak bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar dan cuma bisa yes yes, no no, ya sudah nggak apa-apa. Dibantu, eee, banyak senang, buyer-nya seneng, saya diminta untuk ke, tempat produksi. Sementara kalau di rumah kan produksinya masih kecil. Saya kan alhamdulillah tuh ada, fasilitas dari dinas itu untuk, produksi. Itu kita, bawa ke sana, ke tempat produksi, oke, akhirnya kembali lagi ke toko, kemudian buyer minta beberapa produk, semua diambilin. Saya bilang, "Itu nggak dijual," kayak gitu kan ada beberapa sampel yang memang saya nggak untuk sampel-sampel itu nggak kita jual. Nggak, "Oh, maunya sampel, maunya ini," akhirnya diambilin semua itu. "Ya udahlah," saya bilang gitu, "diambil semua terus dibawa ke Belgia, nanti kita berkabar." "Oke," saya bilang gitu, berkabar. Saya udah nggak berpikiran, ya udahlah jangan itu, eee, nggak membayangkan akan buyer itu akan, kembali membeli produk saya. Buyer-nya, itu waktu itu buyer ekspansi ke Solo sama ke Jogja. Dari Solo ke Jogja akhirnya pulang ke negaranya, selang beberapa ya, sebulan lah, itu ngabarin kalau produk saya sudah dipasang di tokonya. Terus saya dikirim fotonya, wah saya senang sekali produknya Lintang Kejora itu ada di, tokonya di Belgia, kayak gitu. Terus akhirnya, eee, buyer-nya itu minta, "Kalau kita kerjasama gimana? Saya pengennya tapi custom." Jadi butuhnya kalau Belgia itu memang warna-warnanya tuh ngejreng-ngejreng, ada pink, ada kuning, ada hijau, pokoknya yang ngejreng-ngejreng ya seperti itu. "Oke bisa," saya bilang, "saya untuk, pembuatannya dengan harga segini." Awal itu pengiriman pertama, eee, tanpa labelnya Lintang Kejora. Jadi mereka membawa label mereka sendiri. Tapi untuk pengiriman selanjutnya itu udah satu kali pengiriman, oke, akhirnya repeat order lagi dengan permintaan pakai labelnya Lintang Kejora. Karena, buyer-nya itu ngelihat,
di sosial media tuh suka nge-like, eee, postingan dari Lina Kejora. Akhirnya beliau tuh tertarik, "Saya maunya pakai ini, mereknya Lintang Kejora." Saya tambah seneng lah, produk, Lintang Kejora bisa ini, dipasang di sana. "Oh ya bisa, bisa nggak, saya pakai, ini mereknya Lintang Kejora?" "Oh bisa." Ya udahlah, untuk pengiriman selanjutnya sampai 4 kali pengiriman itu pakai, labelnya Lintang Kejora, seperti itu. Terus kalau New Zealand ini, baru mau proses ke pengiriman, kemarin sudah ada ini apa itu, perjanjian dan tinggal kirim. Ini, pengalaman, sebenarnya ternyata kita itu tidak bisa, berjalan sendiri. Kalau ingin maju itu memang harus butuh partner, butuh mitra, butuh teman, kayak gitu. Jadi, karena usianya semakin saya rasa ini harus benar-benar harus semakin diberkembangkan, jadi ya gimana saya harus bisa belajar dari teman-teman yang memang lebih di atas saya. Saya harus bisa belajar dari mereka. Bisa melihat, pasar seperti apa, perjuangan mereka seperti apa. Jadi kalau dari Lintang Kejora, saya sendiri, saya itu ini, berjejaring dengan teman-teman komunitas. Saya ngikut komunitas yang memang sesuai. Jadi saya ikut komunitas handicraft, di mana situ banyak pengrajin handicraft. Jadi saya tahu, oh teman-teman handicraft sudah sampai, kok bisa sampai keluar ya Mas? Kok bisa sampai ke seluruh Indonesia, bisa kirim gimana caranya? Produknya bisa seperti seperti apa? Jadi itu proses pembelajaran dan juga, kayak inspirasi bagi saya. Support system yang luar biasa sesama ini ya, satu frekuensi, sesama pegiat handicraft gitu. Kemudian juga bekerja sama dengan dinas, ini kok di Solo itu dinasnya juga luar biasa sangat membantu UKM-nya, terutama untuk pelatihan-pelatihan, support pemasaran yang luar biasa, karena dari awal itu memang Lintang Kejora itu memang besarnya dari, pameran. Pameran itu sebenarnya bagi saya awalnya itu, kok sepi ya, misalnya kayak gitu. Kita gelar produk nggak ada yang beli dan sebagainya, itu sebuah tantangan. Tapi ternyata setelah, pameran, itu ternyata, banyak yang ini, apa itu, respon. "Kemarin saya dari pameran ini, ternyata bisa nggak saya pesan?" "Oh dari mana Bu?" "Dari pameran sini, dari pameran sini saya tahunya." Oh ya, ternyata itu efeknya, dampaknya luar biasa kalau kita mau, show produk kita untuk biar dikenal lebih luas. Memang perlu effort yang luar biasa kalau mengikuti pameran itu, dari penyiapan produk, tenaga, materi dan sebagainya memang harus benar-benar disiapkan. Itu, terus kemudian bekerjasama kalau dari Lintang Kejora itu kerjasama dengan, Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu kalau di Solo itu membuka, inkubasi, itu setiap tahun. Jadi saya ikut daftar, ternyata lolos, dari Bank Indonesia Solo itu benar-benar dibina untuk, UKM binaannya. Kemudian, eee, dari jejaring BI ini kan banyak, jadinya bisa meluas juga untuk, pemasarannya, bisa dikenal lebih luas. Kemudian juga dari teman-teman media di Solo terutama, itu juga banyak membantu. Kemarin itu dari beberapa, itu mau ke sini, "Mbak, boleh nggak ini kita, apa itu, kerjasama untuk meng-up-kan produk-produk ternyata juga ngefek juga. Jadi, bagi saya berjejaring, berteman semuanya karena kita nggak bisa jalan sendiri, kalau kita promo sendiri juga nggak ini, jadi selalu bekerja sama dengan, teman-teman yang lain, dengan komunitas, dengan instansi, dengan, apa yang bisa mendukung, mendorong untuk kemajuan usaha kita. Luar biasa ya ternyata menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, wirausaha yang di rumah ternyata bagi saya itu gampang, pokoknya harus sejalannya, semampunya, ternyata nggak bisa. Tantangan itu selalu ada. Kalau awalnya mungkin ya sekedarnya, kalau memang mau sekedarnya ya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita punya, apa ya, target untuk bisa lebih berkembang, lah itu kan benar-benar effort-nya harus benar-benar diperjuangkan. Untuk tantangan kalau untuk produk itu diinovasi karena, update update model, update desain itu kan
berkembang, kayak fashion kan tas masuk dari turunannya fashion kan, berkembang terus. Ya itu gimana dari, Lintang Kejora itu bisa mengimbangi, trennya pasar seperti apa, itu. Karena kalau gitu-gitu tuh kan bosen. Jadi ya harus yang kedua, persaingan kompetitor. Kadang kompetitor itu bisa menjadi kawan, bisa menjadi lawan. Tapi apapun ya, apa ya, kita menyikapinya dengan positif saja. Karena nggak mungkinlah kita, modal kita ya kita gitu-gitu aja tanpa pasti kan ada yang, oh sama-sama modalnya ternyata yang nyamain banyak. Produk kita yang kayak gini tuh ternyata banyak di pasar, dengan harga yang bervariatif. Kadang itu, mungkin di Lintang Kejora harganya agak tinggi, perang harga itu luar biasa di pasar itu, "Wah ternyata di sana lebih murah," kayak gitu. Wah iya ya kok bisa ya saya bilang kayak gitu. Tapi ya gimana kan kita harus mempertahankan, apa ya, harga kita, kalau kirana harga kita juga memang segitu, kayak gitu. Itu tantangan kedua kompetitor yang, kadang itu di perang harga. Terus yang ketiga itu, kadang sumber daya manusianya juga kerepotan. Kalau misalnya harus banyak kayak gitu yang harus, apa ya, nyari SDM-SDM yang kompeten, yang sesuai untuk bisa, di produknya Lintang Kejora biar tetap ya segitu SOP-nya seperti itu, itu. Sebenarnya kalau tantangan seperti itu, tapi ya sambil berjalan tantangan itu kan kayak, ternyata bisa, kayak gitu. Inovasi ya kita cepet-cepet browsing kayak gitu. Apa sih sekarang yang lagi tren gitu loh, bener-bener seorang pengusaha itu ternyata itu, dituntut 24 jam kerja. Kalau malam tuh mikir, "Besok mungkin apa ya? Sekarang trennya apa ya?" Kayak gitu. Gitu. Terus kemudian untuk ternyata kok mereka bisa harga murah ya, kenapa ya kalau kita nggak bisa harga segitu, kayak gitu. Terus kalau SDM ya gimana kita nyari, partner-partner kerja yang bisa bekerja sama dengan kita, yang sesuai dengan kita. Itu ya insyaallah sambil berjalan insyaallah dapat. Motivasi itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita targetnya mau seperti apa, kita mau jadi apa, dan kita mau ngapain, itu kan dari kita sendiri. Pilihan. Cuma satu dari saya kalau ingin, sukses, kalau ingin lebih, maju, lebih baik dari hari kemarin, selalulah menjadi seorang pembelajar. Karena apa? Apa kita setiap hari itu ada pembelajaran-pembelajaran baru dari orang-orang sekitar kita, dari keadaan di sekitar kita yang bisa menjadi, motivasi kita untuk menjadi lebih maju. Jangan sampai kita merasa gelas kita sudah penuh terus, nanti nggak ditambah lagi ilmunya sama Allah. Jadi kalau ketemu orang baru, kalau berada di lingkungan baru, usahakan kita mengosongkan gelas kita menjadi pembelajar dari, orang-orang di sekitar kita. Agar apa? Agar ilmu kita ditambah, agar wawasan kita ditambah, dan kita bisa memperoleh banyak ilmu dan pembelajaran untuk mengembangkan usaha kita. Itu aja.